tadi malam. Bu, aku hari ini bertunangan. Kenapa kau bawa aku ke sini? Justru karena kau bertunangan, aku menyuruh preman tidur denganmu. Lihatlah, bagaimana kau bisa menikah sekarang? Jadi dia yang disuruh Liu Xing? Preman itu. Bajingan. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Halo, kakek. Nuan, kemana kau tadi malam? Kenapa tidak hadir di acara tunangan? Teleponmu juga tidak bisa dihubungi. Ayahmu marah sampai ingin memutuskan hubungan denganmu. Kakek, Liu Xing yang menyakitiku. Apa? Nuan, jangan menangis, lebih baik pulang dulu. Aku segera pulang. Nuan, masalahmu sudah diketahui semua orang. Kau tidak bisa tinggal di Haicheng, pergilah ke luar negeri dulu untuk menghindari masalah. Liu Xing, kau membuat tunanganku dibatalkan. Namaku hancur, sekarang aku sendirian dan tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari nanti, aku akan kembali untuk mencari kebenaran. Bos Lu, wanita di malam itu 3 hari lalu. Belum ditemukan. Dia ada bekas luka di dadanya, terus cari. Sudah kukatakan aku akan bertanggung jawab padanya. Suaranya kok terdengar familiar. Mungkinkah dia? Aku benar-benar gila. Mana mungkin kebetulan seperti ini? Mama, pulang ke negara kali ini. Untuk mewakili orang kaya Heng. Lu Hanchuan? Iya, sebenarnya tidak mau menerima pekerjaan ini. Tapi ibu tunggal dengan 3 anak, tekananku besar. Aku akan ambil mobil sewaan dulu, tunggu di sini ya. Baik, Mama. Jangan terlalu ke dalam, hati-hati bahaya. Mama sudah pergi, sekarang kita cari ayah, Kak. Lu Hanchuan, benarkah ayah kita? Aku juga tidak yakin, jadi kita harus melakukan tes DNA. Dia tidak ada di sini, bagaimana caranya? Siapa bilang? Lihat di sana. Aku sudah cek, dia satu pesawat dengan kita. Jadi pasti dia di sini, sebelum Mama kembali. Kita buruan bergerak, aku dan Yuyu akan mengalihkan perhatian mereka. Proyek baru Bos Lu sudah berjalan sebulan, tapi belum menemukan tenaga ahli yang sesuai. Gajinya dinaikkan sampai 1 juta sebulan loh. Masih belum bisa direkrut, proyek ini melibatkan teknologi dan farmasi. Juga mencakup berbagai bidang teknologi seperti 6G. Juga harus memahami konsep teknologi otak masa depan. Sungguh. Otak masa depan tidak sulit. Kamu sedang melakukan terapi otak masa depan? NAK, Camo. NAK, Pikra. Orang dewasa jangan ikut campur. Aku tahu otak masa depan. Aku bisa membantumu. Benar, bawa proposal proyeknya. Hal sederhana seperti ini saja tidak bisa. Inti dari proyek ini adalah ini. Gabungkan 3 poin teknologi ini, maka bisa dimulai. Kamu benar-benar mengerti ya? Apa? Aku sudah bisa sejak usia 3 tahun. 3 tahun? Apa ini? Kakakku usia 2 tahun. Sudah menjadi anggota top Mensa. Jenius dengan IQ 180. Hebat sekali. Siapa namamu? Ada minat bergabung dengan proyek pengembanganku? Ini, aku perlu pertembangan dulu. Kamu mau apa? Bos Lu, anak ini. Dekat diam-diam padamu, tidak tahu mau apa. Tidak baik, kakak ketahuan. Paman sangat galak, menakutkan. Suaramu kecil sedikit, lihat anak kecil sampai menangis ketakutan. Kamu mengganggu adikku, masih mau aku bergabung dengan proyek pengembangan? Tidak mungkin. Kakak kecil, jangan dong, kamu kakak kandungku. Aku tidak bilang adikmu, maksudku. Nak, mamimu di mana? Paman perlu bicara dengannya. Di sana, yang berdiri di samping mobil putih, itu mamiku. Yuyu jangan bilang. Tante itu mamamu? Bukan, mamiku cantik sekali. Kamu mau bertemu mamiku? Apakah kamu mau jadi ayahku? Bukan, aku hanya ingin mamimu setuju kamu bergabung dengan proyek pengembangan. Mamiku tidak tahu aku bisa ini. Kamu mau membongkar rahasiaku di depan mamiku. Kamu orang dua selisik dan jahat. Aku tidak. Tidak dengar, jangan coba pewa aku. Ya, kita pergi. Tunggu sebentar, nak. Ini kontakku, hubungi aku kalau sudah memutuskan. Oak. Kakak kecil ini baru berapa tahun, sudah hebat sekali. Sungguh penasaran dengan orang tuanya. Ada apa? Bos Lu, kamu tidak merasa anak itu mirip denganmu? Memang agak mirip.
Nama gadis itu sepertinya Yuyu. Cari tahu informasi orang tuanya. Bos Lu, tabib Su itu. Akhirnya setuju menerima pasien, bahkan mengirimkan kontaknya. Asal dia yang menangani, kaki Anda pasti bisa sembuh. Semoga saja. Mama, kita mau menjenguk kakek buyut ya? Suara gadis kecil ini terdengar familiar. Jangan-jangan aku salah dengar. Sayang, cepat ganti baju, ikut mama pergi. Ucapkan selamat ulang tahun ke kakek buyut. Apa yang terjadi? Koper ini bukan milikku. Barang laki-laki, aku salah ambil koper. Lu Han Chewan. Ini kan orang kaya nomor 1 di Haicheng yang mau aku obati kakinya. Kebetulan banget. Halo kakek. Nuan, kamu sudah sampai di Haicheng? Pesta ulang tahun sebentar lagi mulai, kami menunggumu. Baik, aku segera ke sana. Koper nanti saja, yang penting jenguk kakek dulu. Bos Lu, kita salah ambil koper. Apa? Itu pasti ulah anak yang mendekatiku diam-diam. Segera suruh orang periksa, di koper ada dokumen penting. Siap. Orang ini kok familiar ya? Aromanya, kok mirip dengan kantong wewangian tadi. Kamu narik-narik aku ngapain? Aroma di tubuhmu dari mana? Gila ya, duduk di kursi roda masih usil. Awas aku lapor polisi karena pelecehan seksual. Kau bilang aku melecehkan? Bukan? Baru ketemu langsung narik-narik. Tanya aroma tubuhku, kalau bukan pelecehan seksual apalagi? Ada CCTV di sini, sekarang zaman hukum. Baik, aku ingat. Tang Hao, kita pergi. Mama. Itu anak di bandara tadi. Mama, aku temani mama jenguk kakek buyut ya. Boleh, Dia anakmu ya? kamu mau apa? Justru aku yang harus tanya, kamu susah payah mendekatiku. Kamu apa? Maksudmu apa? Pertama, menggunakan anak untuk mendekatiku di bandara, menukar barang bawaanku. Lalu menginap di hotel yang sama denganku. Setelah itu berpura-pura bertemu secara kebetulan, kau benar-benar licik. Menukar barang bawaan. Kau adalah orang terkaya di Haicheng, Lu Han Chewan. Kebetulan sekali. Menggunakan anak untuk mendekatiku, kau yang pertama. Katakan, siapa yang mengirimmu? Paman, kau salah paham. Ibuku selalu tinggal di luar negeri. Hari ini adalah hari pertama kembali ke negeri. Tidak ada yang mengirim kami untuk mendekatimu. Siapa yang percaya omonganmu? Saya tidak, terserah. Yang baru mau bilang itu terjadi. Kau terlalu narsis. Aku narsis atau kau punya maksud lain? Kau sendiri yang tahu. Bagiku, kau tidak ada yang bisa diincar, malah sebaliknya. Kau yang punya maksud terhadapku. Kau juga punya sesuatu yang kuinginkan. Semoga tidak. Bos Lu, ingat kata-katamu hari ini. Aku ada urusan lain, nanti kita tukar kembali barang bawaan. Selidiki identitasnya. Lihat apakah dia dikirim oleh paman kedua. Siap, Bos Lu. Hai Mak, beritahu keluarga Lu. Kaki Lu Han Chewan tidak akan kuobati. Biaya konsultasi 1 miliar pun tidak akan kuobati. Sombong, nanti dia akan menyesal. Kakek, sudah jam berapa ini? Ayo mulai acara. Aku juga ada janji dengan Menewang dari grup Lu. Untuk membicarakan kerjasama. Ya ayah, Kalau Sun Wan, belum tentu berani pulang. tenang, dia sudah datang. Kakek, Nuan sudah pulang. Syukurlah sudah pulang, ini anakmu? iya, Sui, siapa yang lain? Halo kakek buyut, semoga sehat selalu, panjang umur. Bagaimana bicaramu? Hahaha, Tidak APA. Anak Kessel Tidak Tahu APA. Sui, terima kasih doanya. Ini hadiah dari kakek buyut untukmu. Terima kasih kakek buyut.
Anak haram makam APA ini, berani menerima engkau keluarga Su. Kau bilang siapa anak haram? Jia. Kau ini perempuan murahan, 5 tahun lalu melahirkan anak haram, masih berani bicara. Liu Shuing, bagaimana aku hamil 5 tahun lalu, kau sendiri yang tahu. Aku sudah bukan Sun Wanwan 5 tahun yang lalu. Aku pasti akan menyelidiki semua kebenaran sebelum itu. Segera minta maaf pada anakku. Mimpi kali. Ayah, kamu cuma diam saja melihat. Sun Wanwan menggangguku. Aku lihat kenapa? Siapa yang suruh kamu menghina Sui-Sui? Dihajar, kamu pantas. Kuperita Hukamo. Selama aku masih ada, tidak ada yang bisa. Mengganggu Nuan dan Sui-Sui. Nuan-Nuan, 5 tahun lalu kakek tidak bisa melindungimu. Kali ini, kakek pasti tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Lendangi dia. Kakek, kamu terlalu overestimate diri sendiri. Apa maksudmu? Keluarga Su ini. Sekarang semuanya di tangan King King. King King kami sudah mendapatkan kerjasama dengan grup Lu, kalau bukan karena King King kami. Dasar tua bangka seperti kamu. Mau bertemu Lu Han Chuan? Lu Han Chuan. Bos Liu, Burak, Dokter Su itu lagi menolak mengobati kakimu. Apa? Bukankah dia sudah setuju mengobati kakiku? Kenapa ingkar janji? Mungkin karena Anda menyinggung perasaannya. Kapan aku menyinggungnya? Tim kami melacak pergerakan Dokter Su. Ini fotonya. Dia. Kamu juga punya sesuatu yang kuinginkan. Semoga tidak. Bos Lu ingat kata-katamu hari ini. Ternyata dia sudah tahu aku yang mencari dia untuk mengobati kakiku. Dia sekarang di mana? Lu Han Chuan, bukankah dia yang mencari aku untuk berobat? Si narsis itu? Su Qing, Lu Shuing. Kalian pikir dengan merangkul Lu Han Chuan, keluarga Su ini jadi milik kalian? Jangan lupa, aku masih pegang 30% saham Su. Kalau bukan untuk 30% saham ITU. Kamu pikir kami akan memanjakanmu, tua bangka? Aku sarankan kamu menyerahkan saja saham itu padaku. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kejam. Kalian. Kakek. Kalian jangan mendekat. Su King King. Saya bisa menanyakan keadaan Haiwan. Aku beritahu, satu telepon saja. Aku bisa membatalkan kerja sama kalian. Haha, dengan kemampuanmu, kamu si sampah ini berani mendekati bos Lu? Bahkan untuk membersihkan toilet Lu grup pun mereka akan merasa kamu kotor. Hai Mak, beritahu Lu Han Chuan. Dalam 10 menit, datang ke ballroom Hotel Intercontinental. Kakinya akan aku obati. Kalian tunggu saja. Aktingnya lumayan, kenapa kalian diam saja? Benar-benar mau menunggu 10 menit? Apa aku mempekerjakan kalian untuk makan gaji buta? Jangan mendekat, semua jangan mendekat. Siapa yang berani menyentuhnya? Lu Han Chuan. Si Pinkeng ini berani berizik di sini? Salah kamar ya? Pergi jauh-jauh. Presiden grup Lu saja tidak kenal. Masih mau bicara kerjasama dengan Lu grup. Kepalamu cuma buat biar tinggi ya. Kamu bilang dia Lu Han Chuan? Hahaha. Sun Wanwan, kamu hebat juga ya. Sampai menyewa orang untuk berpura-pura jadi Lu Han Chuan. Bahkan menyewa si pincang. Uangnya habis ya? Kurang ajar. Siapa yang berani bicara seperti itu tentang bos Lu? Bicara tentang si pincang ini perlu nyali? Kalian bahkan tidak layak mengangkat sepatu bos Lu. Sun Wanwan, aktor yang kamu cari ini. Aktingnya payah sekali. Mana mungkin bos Lu ITU Pinkeng? Mereka pasti belum pernah melihat bos Lu. Bahkan King King harus melalui manajer Wang. Baru bisa bertemu bos Lu sekali. Mereka ini APA? Pantas bertemu bos Lu? IRA ya? Kalau kamu berlutut, menjilat lantai sampai bersih. Aku akan perkenalkan kamu dengan bos Lu. Kalau tidak, aku buat kamu bahkan tidak bisa duduk di kursi roda. Paman, jangan dijilat. Tenang paman tidak akan menjilat. Tapi, ada yang akan menjilat. Sambang ya? Aku akan panggil manajer Wang sekarang. Akan kukuliti kamu. Siapa yang berani memasukkan diri sebagai bos Lu? Manajer Wang. Orang lempu inilah yang mengaku sebagai bos Lu. Bos Lu. Benar-benar Anda. APA? Dia benar-benar bos Lu. Kamu buta ya.
Berani menghina Bos Lu. Kamu mau bunuh aku ya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Sun Wanwan kenal Bos Lu? Pasti palsu. Manajer Wang. Ada perintah APA Bos Lu? Katanya kamu janji ke keluarga Su. Benar? Mana mungkin, ini Su Qingqing. Mau menjerumuskanku, dia ngawur. Mener Wang, kamu jelas-jelas janji diranjang. Kamu. Mau seret aku juga? Jangan pukul lagi. Nanti King rusak wajahnya. Bos Lu, tolong kasihan. Maafkan Qingqing. Minta ke aku percuma. Minta ke dia. Jangan sujud ke aku, jijik. Ayah, tolong selamatkan Qingqing. Kamu juga kakeknya. Sekarang ingat aku kakeknya, sudah terlambat, bawa mereka. Usir mereka semua. Dilarang masuk ke keluarga Su lagi. Sun Wanwan, jangan senang dulu. Aku tidak akan membiarkanmu. Dokter Su, apa yang kamu mau? Baru mau obati kaki Bos Lu? Kaki Bos Lu tidak tunggu. Nuan. Hari ini Bos Lu banyak bantu kita. Sejak kecil kakek ajarkan, harus tahu balas budi. Baiklah. Aku setuju. Tidak, aku tidak setuju. Cucuku, mamimu sudah setuju. Obati Bos Lu. Kamu masih keberatan apa? Bisnis ya bisnis, bayaran belum dibicarakan. Bagaimana bisa sembarang setuju? Masuk akal? Kalau begitu sesuai kesepakatan sebelumnya, 100 juta. Tidak, itu harga sebelumnya. Hari ini pertama-tama kamu salah paham padaku, lalu membuat ibu marah. Kalau berbuat salah, harus dihukum, tambah bayaran. Lalu kamu mau berapa? Miliar. Sui, jangan ngomong sembarangan telangga. Wanita, jangan ikut campur, pria sedang bicara bisnis. Bos Lu, pilih kaki atau uang? Kamu memang jago negosiasi. Aku setuju. Tolong tanda tangani kontrak elektronik. Bos Lu, kerjasama yang menyenangkan. Dengan beberapa kalimat, dapat 1 miliar dari Bos Lu. Waktu lahir kamu tidak minum air sungai Letheya? Anak-anak sekarang sudah jadi siluman. Dokter Su, sekarang kontrak sudah ditandatangani. Aku harap bisa segera memulai perawatan. Aku sudah menemukan rumah setelah anak-anak ditempatkan. Bisa segera dimulai. Bos Lu, Villa di Qingqing Garden. Bukankah Anda membeli 2 unit? Bagaimana kalau Nona Su tinggal di 1 unit, Anda di unit lainnya? Jadi lebih dekat, lebih mudah. Bagaimana menurut Nona Su? Boleh juga, sewanya dipotong dari biaya konsultasi. Kalau begitu aku pulang dulu menunggu Dokter Su. Mama, hihi. Mama, kenapa kalian datang? Kakek, ini juga 2 anakku. Nian dan Yuya. Bagus. Halo kakek buyut. Ini angpau yang kakek buyut siapkan untuk kalian. Ayo duduk sayang. Nuan. Melihat mereka, aku teringat masa kecilmu. Bagaimana kalau anak-anak tinggal bersamaku di rumah Su? Tinggal di rumah kakek buyut, aku baru bisa kabur diam-diam. Mengamati Lu Hancuan, bagus-bagus. Aku ikut tinggal dengan kakek buyut, aku juga mau ikut. Kalian berdua tidak punya hati, tidak mau menemani Mama. Kalau begitu Sui mau tinggal dengan siapa? Aku mau tinggal dengan Mama. Aku, Nian, Daniel. Mereka berpisah. Mengamati Lu Hancuan dari semua sisi. Menjaga Mama. Kalau begitu kita pulang untuk merapikan barang. Hari ini obati kaki Lu Hancuan. Baik. Dokter Su, bagaimana? Apakah kaki Bos Lu masih bisa disembuhkan? Kamu pernah mengalami kecelakaan parah, kan? Kakimu terluka cukup serius. Sayangnya, sulit untuk bisa berdiri lagi. Apakah kaki Bos Lu benar-benar tidak ada harapan lagi? Pengobatan barat mungkin tidak bisa berbuat banyak, tapi pengobatan tradisional Tiongkok bisa. Kakimu terluka parah, tapi dengan perawatan lanjutan. Dan perawatan yang tepat, dengan teknik akupuntur unik saya, bisa disembuhkan. Saya tidak berani jamin bisa pulih sepenuhnya. Tapi berdiri pasti tidak masalah. Bagus sekali. Lepaskan celanamu. Dokter Su, Bos Lu kami tidak suka wanita. Dan kamu terlalu langsung. Apa yang kamu pikirkan? Aku mau memberinya akupuntur. Kalau tidak salah, bagaimana aku bisa seru? Oh, begitu. Salah paham.
tahan sebentar. Kakimu kenapa bisa terluka? Kecelakaan mobil. 5 tahun lalu, ada mobil yang remnya blong. Menabrak Boss Lu. Murni kecelakaan. Dunia orang kaya banyak masalah, sepertinya juga dijahili orang. Makan ini. Apa ini? Suruh makannya makan, masa aku mau meracunimu? Dr. Su, Anda salah paham. Bos Lu 5 tahun lalu dijebak, sampai keracunan. Sejak itu sangat hati-hati saat makan, takut ada masalah. 5 tahun lalu dia juga keracunan, kebetulan sekali. Di mana kamu keracunan? Aku lupa. Nanti kalau ingat baru ke beritahu. Dirahasiakan juga, HMPH. Aku juga malas tahu. Ini obat racikanku, bisa melancarkan darah dan menghilangkan bekuan. Melancarkan meridian. Mau makan atau tidak? Sudahlah, terserah. Kamu? Aku apa? Kamu tidak percaya padaku, aku juga tidak perlu. Berbicara jujur padamu. Kamu pemarah sekali. Suamimu tidak mengurusmu? Urusan suamiku mengurus atau tidak, apa hubungannya denganmu? Lagi pula dia sudah mati, tidak bisa mengurus. Dr. Su, maaf. Bos Lu kami tidak bermaksud begitu. Mohon maaf atas Anda. Kehilangan apa? Aku anggap dia sudah mati. Jangan sampai kutemukan. Dr. Su, maksud Anda. Anda juga tidak tahu di mana suami Anda? Dia bukan suamiku, aku bertemu dengannya 5 tahun lalu saat keracunan. Baru kemudian punya anak. Dia juga keracunan 5 tahun lalu. Jangan-jangan dia wanita yang kucari. Di mana kamu keracunan? Maaf, aku lupa. Sui-sui bilang mereka tinggal di luar negeri. Halo, pasti keracunan di luar negeri. Sepertinya bukan wanita 5 tahun lalu itu. Karena kamu jarang bergerak, energi dan darahmu lemah. Tampak kuat tapi sebenarnya lemah. Nanti kuracikan obat untukmu. Akan membantumu pulih. Tampak kuat tapi sebenarnya lemah. Bos Lu tidak bisa punya anak? Kemampuan memahami bos lu ini. Bagaimana bisa jadi asisten khusus? Sepertinya aku harus ganti asisten. Jangan Bos Lu, aku salah, aku diam. Halo. Proyek masalah Bos Lu, ada masalah lagi. Segera kembali ke kantor. Bos Lu, sesuai instruksi Anda. Kami melatih talenta teknis secara terpisah, tapi mereka tidak bisa menyatukan pon-pon teknis. Proyek kami macet. Tidak ada cara lain. Sebenarnya ada satu cara, bisakah kita minta ahli teknis yang memberi ide dulu datang bimbing? Informasi orang tua Yuyu sudah ketemu? Bos Lu, waktu itu bandara terlalu ramai. Kami hanya tahu gadis itu bernama Yuyu. Sulit dilacak. Bos Lu, ada 2 anak. Membagikan kuesioner di perusahaan, satpam mau menghentikan. Mereka keluarkan kartu nama Anda. Lihat. Apakah Lu Han Chuan Merakak? Apakah mabuk-mabukan? Apakah suka selingkuh, main perempuan? Siapa yang berani mengusik grup Lu? Itu si jenius kecil dari bandara. Cepat panggil masuk. Paman ganteng, kita bertemu lagi. Ada rindu Yuyu nggak? Rindu? Rasanya dekat dengan gadis kecil ini. Seolah dia anakku. Suewa, kamu lupa kata mama. Jangan dekat-dekat orang asing. Apa hubungan Sunuan-Nuan dengan kalian? Dia langsung terpikir mama. Lu Han Chuan, masih mau aku ikut proyek penelitian? Sudah dipikirkan? Suruh karyawanmu isi kuesioner. Aku akan gabung proyek. Kamu sangat penasaran sama aku ya? Aku harus cek latar belakang rekan kerjaku dong. Berani nggak? Tang Hao sampaikan ke semua. Suruh semua karyawan isi kuesioner. Siap Bos Lu. Ada masalah APA? Masalahnya gini, soal titik temu ini. Gimana cara kita menyatukannya? Kalau gitu Bos Lu, kita ikuti petunjuk si bocah. Untuk lanjutin proyek. Bisa ketemu mama kalian nggak? Nggak boleh, harus lulus tes dulu baru bisa ketemu mama. Paman ganteng, kamu juga mau nikah sama mama kita ya? Banyak yang ngejar mama kamu. Pasti dong, yang ngejar mama. Bisa antre dari sini sampai Prancis. Kakek buyut kira kalian hilang. Suruh mama cari kalian di grup Lu. Cepetan pergi. Kalian mau kemana? Mama datang cari aku. Apa itu lagi?
Dada paman ganang. Bos Lu, anak ini makin dilihat makin mirip kamu. Dia juga sangat tertarik denganmu. Jangan-jangan dia anakmu? Tes DNA dulu. Sama cek rekaman CCTV, lihat siapa yang datang tadi. Grup Lu. Siap, Bos Lu. Oh, sebentar. Nian-Nian sama Yuyu ada di grup Lu. Kok nggak kelihatan ya? Loh, kok bisa ke sini? Nian-Nian, kalian di mana? Mama, aku sama Yuyu tadi main. Kalian nggak di grup Lu? Grup Lu apaan? Nggak apa-apa. Mungkin lokasi ponselku error. Cepetan pulang ya. Telepon mama kalau sampai rumah. Oke. Kamu kok di sini? Jangan-jangan Sunuan-Nuan itu Mama Yuyu mereka? Gimana nih? Nggak mungkin bilang cari anak kan? Aku bawa obat buatmu, diminum 3 kali sehari. 1 tablet setiap kali, jangan lupa. Bos Lu, Dokter Su ini. Sengaja datang untuk mengantarkan obat untuk Anda. Jangan-jangan dia suka sama Anda? Hai. Baik, aku mengerti. Bos Lu. Wanita itu 5 tahun lalu sudah ditemukan. Hei, Sunuan-Nuan, ayah meninggalkan surat wasiat untukmu. Mau baca nggak? Nggak tertarik, langsung bakar saja. Oh. Di surat wasiat itu juga ditulis identitas pria liar itu 5 tahun lalu. Kamu nggak mau tahu? Su King, lebih baik kamu nggak bohong padaku. Kamu di mana? Bar Mephisto, ruang VIP nomor 6, aku tunggu. Wah, cepat juga kamu datang. Surat wasiatnya, berikan padaku. Kakak buru-buru apa? Duduk dulu, minum dulu. Minuman yang ibumu berikan padaku 5 tahun lalu, membuatku hancur. Kamu pikir aku akan tertipu untuk kedua kalinya? Kakak, ibuku adalah ibuku, aku adalah aku. Gimana kalau begini, aku yang minum duluan. Gimana, kakak, sekarang giliranmu. Kalau aku minum, kamu kasih surat wasiatnya. Aku orangnya menepati janji. Baik. Kasih surat wasiatnya. Surat wasiat APA? Sebelum meninggal, ayahku membuat wasiat, Samuel hartanya. Diberikan padaku dan ibuku. Mana ingat sama perempuan jalang sepertimu? Kamu bohong padaku. Bohong lagi kenapa? Minuman ini ada masalah. Hahaha, tahu kamu sudah jadi pintar. Caraku tentu juga harus ditingkatkan. Jujur saja, minuman di ruangan ini. Selain 2 gelas yang tadi kuberikan padamu, yang normal. Sisanya sudah kuganti dengan minuman keras. Kamu sama liciknya dengan ibumu. Perempuan jalang berani menghinaku, 5 tahun lalu sudah dihancurkan oleh preman. Hari ini akan kuperlihatkan lagi rasanya. Ayo. Buat perempuan ini senang-senang. Su King. Ini melanggar hukum. Kamu nggak takut aku laporkan ke polisi? Laporkan ke polisi? Nanti efek minuman ini muncul, kamu masih ingat aku siapa? Jangan lupa rekam video, nanti upload di internet. Aku lihat si tua bangka itu masih bisa melindunginya. Cantik, kita main-main yuk. Aduh, tanganku. Dasar perempuan sialan. Berani-beraninya kau mengakaliku. Aku panik kau. Aduh. Tidak mungkin. Kau kan minum alkohol tadi. Aku berani datang ke sini, sudah siap dengan segala risikonya. Aku sudah minum penawar sebelumnya. Dan aku tahu, tidak ada surat wasiat sama sekali. Lalu kenapa kau masih datang?
Su Qingqing, tahu aku tidak datang. Bagaimana bisa mendapatkan bukti kejahatanmu? Apa maksudmu? Jujur saja, minuman di ruangan ini. Selain 2 gelas yang kuberikan tadi, semuanya normal. Sisanya sudah kuganti dengan minuman keras. 5 tahun lalu ibumu memfitnahku, menghancurkan reputasiku. Aku tidak punya bukti, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang aku punya bukti kejahatanmu. Tunggu saja masuk penjara. Kau menjebakku? Aku habisi kau. Koher kau. Sunuan-nuan, kuleher kau sampai mati. Dokter Su ada di dalam. Lepaskan, lepaskan. Jangan bergerak. Dokter Su, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tan Hao, laporkan ke polisi. Siap. Mati kau. Mati kau. Aduh. Bos Lu, kau baik-baik saja? Masih baik. Buka baju Tuan Lu. Aku akan menghentikan pendarahanmu. Dokter Su, cepat bantu Bos Lu hentikan pendarahan. Aku akan laporkan ke polisi. Jangan panik, tidak apa-apa. Tidak sampai mati. Dia terlihat tenang dan cekatan, tapi umurnya baru awal 20-an. 5 tahun ini, dia membesarkan anak sendirian di luar negeri. Pasti banyak menderita. Boss Lu, ini kelelayan saya. Silakan hukum saya. Tidak apa-apa, bukan salahmu. Aku sengaja menangkis pisau itu. Bos Lu ternyata sengaja? Bagaimana dengan kedua orang itu? Sudah dibawa ke kantor polisi. Ada bukti rekaman Dr. Su. Dan ada rekaman CCTV dari bar dan ruang minum. Mereka pasti akan dipenjara kali ini. Bagaimana dengan Dokter Su? Dokter Su pulang untuk membuatkan jamu untukmu. Sebentar lagi kembali. Bos Lu, kau tidak tahu. Tadi saat Anda pingsan di ambulans, Dokter Su hampir menangis sampai pingsan. Padahal dia sendiri adalah dokter, dan setelah sampai di rumah sakit, Anda hanya tertidur karena kehilangan banyak darah. Sebentar lagi akan bangun, tapi dia masih terus menangis. Sama sekali tidak profesional. Apakah Sunuan-Nuan peduli padaku? Boss Lu, laporan tes DNA Anda dengan Yuyu sudah keluar. Aku akan ambil sebentar. Wah, Boss Lu. Dengar-dengar kamu terluka karena menyelamatkan Nuan-Nuan. Bagaimana? Apa kata dokter? Tidak apa-apa, hanya luka ringan, dijahit beberapa kali, menginap semalam sudah sembuh. Sekerla, sekerla. Kali ini berkat kamu, kalau tidak. Ha, Ini semua karena dosa 5 tahun yang lalu. Ini salahku, waktu itu tidak bisa melindungi Nuan-Nuan. Aku juga dengar kejadian 5 tahun yang lalu. Dokter Su mengalami kejadian itu di luar negeri, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Luar negeri. 5 tahun yang lalu. Nuan-Nuan mengalami kejadian itu di dalam negeri. Kemudian jadi heboh, tidak ada jalan lain, baru pergi ke luar negeri. Dalam negeri. Kamu bilang Dokter Su, 5 tahun yang lalu diracun di dalam negeri. Hamil, yaitu terjadi di kota Hai. Jadi wanita 5 tahun yang lalu. Benarkah Sunuan-Nuan? Paman Lu, aku datang menjenguk, sudah lebih baik? Paman tidak apa-apa, besok bisa pulang. Untuk memastikan Sunuan-Nuan, apakah dia wanita itu? Cara tercepat adalah dengan melakukan tes DNA dengan Sui-Sui. Sudah, kamu sudah menjenguk. Paman Lu perlu istirahat. Kita pulang dulu. Boss Lu. Segera ambil. Biar aku melakukan tes DNA dengan Sui-Sui. Apakah Anda curiga? Baik, aku akan segera meminta orang untuk memeriksanya. Oh ya, Boss Lu. Ini hasil tes DNA Anda dengan Yuyu. Yuyu benar-benar anakku. Jadi wanita 5 tahun yang lalu adalah ibu Yuyu. Bukan Sunuan-Nuan. Kenapa aku sangat kecewa? Honchuan. Kamu bagaimana? Kamu terluka di mana? Ibu, Shenziki,
Kenapa kalian datang? Jangan salahkan Tang Hao. Kamu sudah terluka, masih mau menyembunyikannya dariku? Iya, wah, kakak Lu, aku hari ini datang mengunjungi ibu. Dengar kamu terluka, ibu sampai gemetar tidak bisa memegang gelas. Ini sebenarnya bagaimana? Ibu, aku baik-baik saja, cuma di bar. Ketemu preman kecil. Kamu pergi ke bar Beauty PA? Jangan-jangan. Kamu cari lagi wanita 5 tahun lalu itu? Saya Lan. Lu Hang Chuan masih mencari. Wanita 5 tahun lalu, jangan sampai dia temukan. Kalau tidak, urusan aku meracuni di pesta 5 tahun lalu akan terbongkar. Kakak Lu, setiap kali kamu cari dia, kamu terluka. Seperti kecelakaan waktu itu, juga karena cari dia. Menurutku wanita itu pembawa sial. Dia datang untuk menyusahkanmu. Bukan, Nyonya. Bos Lu karena menyalahkan Dr. Su, baru terluka. Dr. Su yang mengobati kaki bos Lu. Dr. Su Nuan, Tang Hao. mengobati kaki. Kakimu bisa sembuh? Su Nuan. Jangan-jangan orang itu? Han Chuan, cepat beritahu aku. Dr. Su itu benar-benar bisa menyembuhkan kakimu? Ibu, dokter yang baik, kenapa pergi ke bar? Lagi pula kakak Lu sampai terluka demi menyelamatkannya. Mungkin dia penipu. Iya, Han Chuan, kenapa kamu menyelamatkannya? Jangan-jangan kamu tertipu olehnya? Dia bukan penipu. Lu Han Chuan sampai membanting tulang untukku. Selain kakek, belum pernah ada yang begitu melindungiku. Aku menyelamatkannya, hanya karena dia bisa mengobati kakiku. Tidak ada maksud lain. Iya, dia menyelamatkanku, cuma karena aku bisa mengobati kakinya. Aku ngapain mikir yang aneh-aneh? Lepas celana buat aku kuntur. Ekspresinya kenapa gitu? Ada apa? Kamu siapa? Ini Dr. Su yang mengobati kaki Bos Lu. Dokter ajaib yang kami antri dan reservasi selama 2 tahun. Kakak Lu, kamu ditipu. Ini Sumanuan, bukanlah tabib ajaib sama sekali. 5 tahun lalu sebelum petunangan, dia bergaul dengan pria liar dan dibatalkan pertunangannya. Lalu diusir dari keluarga Su. Dia cuma penipu. Apa? Hentikan pengobatan. Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana? Aku sudah bertahun-tahun beraktif tanpa pernah gagal. Ini pertama kalinya. Dituduh oleh keluarga pasien. Kalian pikir baik-baik. Yakin mau hentikan pengobatan? Tidak. Kamu cuma gadis kecil yang bisa sedikit akupunktur. Berlagak apa sebagai tabib ajaib? Cepat pergi dari sini. Baik, jangan menyesal nanti. Mengingat kau menyelamatkanku hari ini obat untukmu. Minum teratur bisa bantu pemulihan luka di kaki. Tentu, terserah kamu mau minum atau tidak. Han Chuan, kamu bisa berdiri. Ini semua berkat Dr. Su. Cepat cari Dokter Su lagi. Ya! Bilang aku penipu? Aku ingin lihat. Siapa yang bisa menyembuhkan? Nuan. Nanting. Nuan, benar-benar kamu? Ini bukan putra kedua grup farmasi Huo. Huo Nanting? Wah, Dokter Su memang hebat. Baru saja putus asa dengan kakak Lu, langsung menggoda yang lain. Benar-benar tanpa jeda. Wanita ini memang tidak sopan. Meski keahlian medisnya tinggi, tidak bisa dipakai. Han Chuan, kita cari dokter lain saja. Kalau begitu cari dokter lain. Buat ibu marah, kurangi 1 poin. Bergaul dengan wanita lain. Tidak menjaga moral pria, kurangi lagi 1 poin. Kakak, kalau terus dikurangi, poin paman Lu habis. Kalau habis, dia tersingkir. Banyak yang ingin menikahi mama. Tidak kurang dia sireng. Tapi paman Lu hari ini menyelamatkan mama. Harusnya ditambah poin, kan? Masuk akal. Nanting, kenapa kamu kembali? Kamu dan anak-anak semua pulang. Tentu aku harus ikut kembali. Ah, aku hanya bercanda. Grup farmasi Huo beberapa tahun ini terus berkembang. Kakak sendirian tidak sanggup, kakek sudah tua. Jadi menyuruhku pulang untuk membantu. Kalau begitu kamu akan sibuk belakangan ini. Ngomong-ngomong, akhir pekan ini ada pesta dansa. Aku baru pulang dari luar negeri.
Yang belum punya pasangan, maukah kamu ikut serta? Pesta dansa? Ayo ikut. Di pesta ini, banyak ahli waris grup konglomerat. Kudengar kakekmu berencana menyerahkan grup Su ke tanganmu. Ini kesempatan bagus untuk memperluas jaringan. Baiklah, aku akan ikut. Delia. Boss Lu. Kak Lu, Kamu mau apa? aku datang minta tolong. Besok ada pesta dansa. Aku ingin kamu menemaniku. Gak mau. Boss Lu. Kingar Huanyanting juga akan hadir di pesta itu. Dr. Su sepertinya akan hadir sebagai... Baik, aku ikut. Jangan-jangan kamu ikut karena Sunuan-Nuan? Kamu bisa pergi sekarang. Bos Lu, ini laporan tes DNA. Antara Anda dan Suisu. Sui-Sui bukan anakku. Wanita 5 tahun lalu. Ternyata bukan Sunuan-Nuan. Tapi kenapa aku merasa sangat kecewa? Sudahlah. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Ibu Yuyu. Sekarang Yuyu di mana? Tim kita pernah mencoba melacak si kakak kecil dan Yuyu. Tapi selalu gagal di saat-saat kritis. Plus, rekaman CCTV di sekitarnya selalu diretas. Sepertinya ada hacker yang membantu mereka diam-diam. Hacker itu pasti ibunya. Dia bukan mama kami. Paman Lu, katanya kamu terluka. Masih sakit? Yuyu, siapa yang bilang aku terluka? Apa mamamu? Lu Hanchuan, kenapa kamu selalu memancing omongan Yuyu? Berani duel denganku? Lu Hancuan juga kamu panggil? Panggil papa. Mimpi. Kamu harus menikahi mama dulu baru jadi papaku. Nikahi mamamu atau tidak, aku tetap papamu. Ini laporan tes DNA antara aku dan Yuyu. Kecuali kalian berdua bukan saudara kandung. Sudah, Kapan kamu melakukan tes DNA? saat kamu tidak tahu. Panggil ayah. Proyek otak masa depan, masih mau lanjut? Panggil aku kakak kecil. Berani mengancamku? Panggil ayah. Panggil kakak kecil. Panggil ayah. Jangan ribut. Yuyu, beritahu dia, siapa ibumu? Di mana dia? Suyuyu tidak boleh bilang. Paman Lu, meski aku sangat suka padamu, tapi kamu belum lulus ujian kami. Aku belum bisa memberitahumu di mana ibu. Kamu pikir Yuyu kami ini bodoh dan polos? Ya, kita pergi. Hentikan mereka. Tidak boleh pergi. Harimau tak menunjukkan talinya. Kamu pikir dia Hello Kitty? Paman ini sabuk hitam taekwondo. Masih mau coba? Tidak mau. Boss Lu. Nama lengkap Yuyu adalah Suyuyu. Cek info penerbangan. Seharusnya bisa menemukan ibunya. Siap. 1 IQ super tinggi, 1 sabuk hitam taekwondo. Ibu mereka, monster apa sebenarnya? Nona Shen, yang Anda suruh awasi. Lu Hanchuan memang ada hasilnya. Kemarin asistennya tiba-tiba melakukan tes DNA. Aku tahu ada yang tidak beres. Jadi aku ganti laporan tesnya, ini yang asli. Lu Hanchuan ternyata punya anak. Di mana anaknya? Tidak tahu, asistennya hanya mengirim sampel tes. Tidak melihat anaknya. Kerja bagus. Lain kali ada hal seperti ini. Lakukan lagi, beritahu aku segera. Nona Shen, tenang saja. Cepat temukan anak itu. Siap, Nona Shen. Lu Hanchuan, kamu hanya milikku. Nuan. Kamu hari ini sangat cantik. Terima kasih. Tuan dan Nona, silakan pilih topeng. Ini pesta topeng ya? Betul. Dokter Su masih ada waktu untuk datang ke pesta ya? Bukannya seharusnya di rumah jaga anak? Tapi kamu yang tidak enak saja bisa datang. Kenapa aku tidak boleh? Kamu lebih baik jaga diri sendiri saja. Hati-hati jangan sampai jatuh. Kamu. Nanting, ayo kita pergi. Lihat baik-baik, berikan jelas anger ini kepada pria yang memakai tongkat itu. Lu Hanchuan,
5 tahun lalu kamu berhasil kabur. Kali ini aku pasti akan menangkapmu. Hai Nian Nian, aku sudah sampai di tempat pesta. Aku akan melindungi Mama. Juga perhatikan Lu Han Chuan. Lihat apakah dia lagi tidak menjaga moral pria, paham? Nuan, aku ke toilet dulu. Baik. Lu Han Chuan ini baru sembuh dari cedera kaki sudah minum alkohol. Tuan Lu masih dalam masa pengobatan, jangan minum alkohol. Minum jus saja. Kamu benar-benar suka Huo nantinya. Kakekku sangat memperhatikan status keluarga. Dia tidak akan mengizinkanmu masuk. Ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Aku minum atau tidak juga tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya mengingatkanmu dengan baik, jangan sampai cedera kakimu kambuh lagi. Merusak reputasiku. Kalau begitu terima kasih banyak Dr. Su. Sama-sama. Anggur itu malah diminum orang lain. Sialan, siapa sih perempuan jahat ini? Rasanya kok mirip sekali dengan saat keracunan 5 tahun lalu. Jangan-jangan aku keracunan lagi. Kamu tidak apa-apa? Kepala agak pusing. Baru segelas anggur sudah mabuk lagi. Kalau tidak bisa minum jangan dipaksakan. Ikut aku pulang. Kok kepalaku juga pusing ya? Aku telepon Kang Hao untuk menjemput kita. Aku tidak pergi, aku telepon Nanting dulu. HP-ku mana ya? Aku mau telepon HP-ku. Kok HP-ku tidak bunyi? HP-ku mana? Pesan kamar, bawa kami berdua istirahat. Gagal lagi? Tidak bisa, kali ini aku harus melihat. Siapa sih perempuan sialan yang dapat untung ini? Ini kan HP Mama? Mama mana? Cari 2 preman. Temui aku di kamar 1310, Hotel Century. Lalu hack CCTV di lantai 13 untukku. Su Nuan. Berani menghalangiku, jangan salahkan aku kalau kejam. Santai aja. Jangan sampai mati, sisakan nyawanya. Ingat, rekam videonya. Tenang saja, Nona Shen. Lu Han Chuan, besok bangun, kamu pasti lupa. Siapa yang tidur di sampingmu tadi malam? Kamu tidak bisa lolos dari tanganku. Bahaya, Mama dalam masalah. Hei Nian, Mama dalam bahaya. Cepat datang dengan Yuyu. Nuan kemana? Kenapa tidak bisa menemukannya dimanapun? Kalian siapa? Lepasin dia. Anak kecil, jangan ikut campur. Pergi kau. Pergi. Kamu baik-baik saja? Mama pulang dengan Paman Huo, tidak perlu khawatir. Aku akan bertemu Yuyu dan Nian. Aku ingin tahu siapa yang berani menyakiti Mama. Wanita cantik itu gagal digarap, sial, sayang banget. Iya, betul. Berani ganggu Mama? Kalau mau mati? Anak kecil dari mana ini? Sudah di ujung tanduk masih banyak bicara, ngomong apa sih? Kalau bisa langsung action, ngomong mulu buat apa? Sudah capek-capek ngaku? Siapa yang suruh kalian tangkap Mama? Masih tidak jujur? Aduh, tidak berani. Ini perintah Putri Grup Shen. Shen Ziqi Yang Bir. Suruh kami habisi Mama kalian. Ini tidak bolboker, sipap pergi. Ayah.
Shinzichi berani ganggu mama? Tunggu, aku yang habisin kamu. Tadi malam yang pulang ke kamar bersamaku. Sepertinya Sun Wan. Di dadanya juga ada bekas luka. Jangan-jangan wanita 5 tahun lalu itu. Benar-benar Sun Wan? Kakak Lu, kamu sudah bangun? Kok kamu? Tentu aku dong, Kakak Lu. Kejadian tadi malam lupa ya? Aduh Kakak Lu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Wanita tadi malam adalah Shen Ziki. Aku yakin ingat itu Sun Wan. Tunjukkan dadamu padaku. Kenapa, Kakak Lu? Kamu mau lagi? Cepat. Baiklah. Wanita tadi malam, itu bukan kamu. Kakak Lu, tadi malam benar-benar aku. Lu Hancuan, habis tidur denganku mau kabur ya? Aku beritahu, tidak mungkin. Jika kamu bersikeras mengatakan bahwa tadi malam kita berdua tidur bersama, lebih baik kita laporkan ke polisi sekarang, periksa di rumah sakit untuk bukti. Jangan laporkan, jangan laporkan. Kakak Lu jangan marah, aku hanya terlalu panik. Iya, Tante. Sudah kubilang sebelumnya, pertunangan kita sudah dibatalkan. Sudah tidak berlaku. Kamu berani mengakaliku. Kalau begitu, kerjasama antara keluarga kita juga dibatalkan. Jangan, Kakak Lu. Kecuali, kamu beritahu siapa wanita tadi malam. Jangan sampai Lu Hancuan tahu. Wanita tadi malam adalah Sun Wan. Aku juga tidak tahu siapa orang tadi malam. Ketika aku menemukanmu, hanya kamu sendiri di kamar. Benar. Wanita tadi malam. Benar-benar bukan Sun Wan. Dr. Su. Dia benar-benar datang ke pesta. Tang Hao, bantu ambilkan semua rekaman CCTV lantai 13 hotel. Dan, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Shen. Lu Hancuan, kamu tidak bisa begini. Lu Hancuan, kamu ternyata masih tidak bisa melupakan. Si bajingan Sun Wan itu, ya? Dia cuma perempuan dari keluarga kelas 2, tidak pantas merebut priaku. Juga berani bersaing denganku. Keluarga Su, aku ingat kalian. Mama sudah bangun. Oh, kalian kenapa datang? Kakek tahu? Mama, aku rindu jadi datang menjenguk. Aku juga rindu. Aku pulang bagaimana tadi malam? Mama tadi malam mabuk tidak sadarkan diri. Paman Huo yang menggendongmu pulang. Lalu baju ganti siapa? Jangan-jangan Huo Nanting yang ganti? Mama, aku yang ganti baju tidurmu. Oh, terima kasih ya. Mama, kamu tidak kuat minum alkohol. Jangan minum lagi ya. Baik. Aku kemarin malam hanya minum 1 gelas sampanye. Setelah itu tidak ingat apa-apa. Aku tidak selemah itu kan minum alkohol. Aduh, rasanya badan tidak enak. Jangan-jangan kemarin malam terjadi sesuatu. Aku harus telepon Nanting. HP-ku mana? Aduh, HP-ku itu pemberian sahabatku. Kartunya pun masih miliknya. Bos Lu, rekaman CCTV lantai 13 Hotel Century kemarin malam. Hilang. Hilang? Kebetulan sekali. Bos Lu, lihat ini. Sun Wan kemarin malam. Bersama Huo Nanting. Apa ingatanku benar-benar bermasalah? Wanita kemarin malam bukan Sun Wan. Lalu siapa wanita yang masuk ke kamarku? Nomor ini. Adalah nomor wanita kemarin malam. Halo, siapa ini? Ini Yuyu. Paman Lu, kenapa kamu punya nomor mamaku? Nomor ini benar-benar mamamu? Bisa minta mamamu mengangkat telepon? Mamaku sedang tidur.
Aku perlu bicara dengan mamamu, bisakah kamu minta mamamu datang ke Hotel Century? Tapi kakak belum mengizinkan kamu bertemu mama. Aku sudah bertemu mamamu, kalau tidak. Mana mungkin aku punya nomornya? Baiklah. Kemarin malam benar-benar bukan Sun Wan, tapi Mama Yuyu. Aku sampai menyangkanya sebagai Sun Wan. Bagaimanapun, lebih baik bertemu dulu dengannya. Mama, Paman Lu mengajakmu bertemu di Hotel Century. Paman Lu yang mana? Paman Lu Hancuan itu loh. Lu Hancuan cari aku apa? Kamu kenal Lu Hancuan bagaimana? Kebetulan saja kenal. Baiklah. Mama pergi dulu, kalian jaga adik ya. Dada Mama. Kakak, kalian sedang apa? Kami sedang sibuk shorting. Harga saham Shen dan wanita dari keluarga Shen itu. Berani menyakiti Mama, kita harus membuatnya membayar. Semalam benar-benar bukan Sun Wan. Itu Ibu Yuyu. Aku sampai mengira dia Sun Wan. Bagaimanapun, lebih baik bertemu dengannya dulu. Aku dan Lu Hancuan sudah kenal cukup lama, tapi tidak menyimpan nomornya. Tidak tahu dia sudah sampai mana. Aku akan meneleponnya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sepertinya dia sedang menelepon. Halo kakek. Nona, kakek pingsan. Sekarang di RSUP, cepat ke sini. Aku segera kembali. Kenapa Sun Wan pergi terburu-buru? Boss Lu, Katakan, mitra luar negeri ingin mengadakan rapat darurat. tunda rapat. Hari ini aku ingin bertemu Ibu Yuyu. Oh ya, tolong periksa. Apa saudari mengalami masalah? Aku tidak tahu seperti apa dia. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Maaf Tuan, restoran kami tutup. Tang Hao. Aku kirimkan nomor Ibu Yuyu padamu. Periksa informasi pemiliknya. Bagaimana kondisi kakek? Kakek terkena serangan jantung karena emosi. Untung cepat ditangani, harus lebih banyak istirahat. Jaga emosi tetap stable. Oke, terima kasih. Sama-sama. Apa yang terjadi? Kenapa kakek tiba-tiba emosi? Nona, perusahaan selalu bermasalah beberapa tahun ini. Hanya bertahan dengan bisnis Shen Group. Hari ini tiba-tiba dapat pemberitahuan dari Shen. Mereka membatalkan semua kerjasama. Kakek langsung pingsan karena panik. Kerjasama baik-baik saja. Kenapa dibatalkan? Membatalkan sepihak, tidak takut ganti rugi? Ini permintaan Nona Shen. Dia lebih baik bayar ganti rugi daripada lanjut kerjasama. Nona Shen, Shen Ziki. Dan keluarga Shen menyebarkan kabar. Tidak akan bekerja sama dengan keluarga Su lagi. Mitra lain tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengira ada masalah dengan keluarga Su, jadi semuanya meminta pembatalan kontrak. Mengapa Shen Ziki menargetkan keluarga Su? Kakak Lu, kamu ditipu. Sun Wan ini sama sekali bukan tababali. Apakah karena Lu Hancuan? Sepertinya harus cari kesempatan untuk bertemu Shen Ziki. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kakek, bagaimana kondisimu? Kakek, kamu istirahatlah dengan tenang. Urusan keluarga Shen biar aku yang selesaikan. Aku akan buatkan obat lagi, minum beberapa hari pasti sembuh. Sudah capek ya, Nuan. TAPI. Biarkan saja perusahaan Su bangkrut dan dilikuidasi. Kakek, Awalnya aku ingin menyerahkan perusahaan Su padamu, agar kamu punya pegangan.
Tapi aku sadar. Bahkan tanpa perusahaan Su, kita tidak akan kekurangan uang, jadi kamu tidak perlu bersusah payah untuk perusahaan Su. Kakek, ini berbeda. Perusahaan Su adalah hasil jerih payah seumur hidupmu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Jika Shinji melihat perusahaan aku, langsung menemuinya juga tidak ada gunanya. Bagaimana kalau minta bantuan Nanting? Tidak bisa, dia baru pulang ke negara ini, tidak kenal Shenziki. Atau minta bantuan Lu Hancuan? Proyek perusahaan Su ada masalah, bisakah kamu? Bos Lu, aku sudah dapat info pemilik nomor itu. Sepertinya itu wanita yang 5 tahun lalu. Dokter Su, kamu juga di sini? Apa yang kamu katakan tadi? Proyek perusahaan Su ada masalah? Tidak apa-apa, kalian sibuk saja, aku pulang dulu. Lu Hancuan, sudah menemukan wanita 5 tahun lalu itu. Mengapa aku merasa sangat kecewa? Bos Lu, pemilik nomor itu bernama Li Tianer. Umur 26 tahun, asli Hai Cheng, ini fotonya. Ini Ibu Yuyu. Mengapa aku sangat kecewa? Sebenarnya aku mengharapkan apa? Apakah kita akan menemuinya? Aku akan telepon dia dulu. Halo, ada apa? Nona besar, cepat ke rumah sakit, kakek pingsan lagi. Aku segera ke sana. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Masih tidak bisa dihubungi, hanya bisa kirim SMS. Berikan ponselmu padaku. Halo, aku pria dari malam itu di Hotel Century. 5 tahun lalu kita mungkin pernah bertemu. Bisakah kita bertemu? Waktu dan tempat terserah kamu. Kakek kenapa pingsan lagi? Baru saja Liu Xuing datang. Membuat keributan. Liu Xuing datang untuk apa? Dia dengar Su Group sedang dalam kesulitan keuangan. Datang untuk memeras kakek, minta 50 juta. Kalau tidak, dia akan mentransfer sahamnya ke direktur lain. Dan mengusir kakek dari Su Group. 50 juta? Berani sekali dia. Tidak boleh. Kakek tidak boleh lagi tertekan karena Su Group. Aku harus telepon Shenziki. Halo Nanting. Kamu punya kontak Shenziki? Kirim ke aku perlu bicara dengannya. Siapa yang kirim pesan ini? Hotel Century. 5 tahun lalu. Jangan-jangan ayahnya Nian-Nian? Baik, jam 1 siang hari ini, restoran Hotel Century. Halo, apakah ini Nona Shenziki? Aku Sun Wan. Hari ini ada waktu? Bisa bertemu? Baik, aku segera ke sana. Kakek, aku pasti akan selamatkan Su Group. Nona Shen, tolong minta Shen Group terus bekerja sama dengan Su Group. Nona Su, kamu memohon padaku? Ya, aku memohon padamu, tolong Nona Shen. Buat Shen Group bekerja sama dengan Su Group. Dr. Su sebelumnya cukup sombongnya. Kok sekarang bisa memohon padaku? Jika sebelumnya ada yang menyinggung Nona Shen, mohon maafkan. Kalau memohon harus ada sikapnya, kamu seperti ini. Tidak tulus. Lalu kamu mau bagaimana? Aku mau kamu pergi dari Hai Cheng, kembali ke luar negeri. Asal kamu pergi, aku bisa terus bekerja sama dengan Su Group. Kalau tidak, baik, aku setuju. Aku berangkat besok. Harap kamu menepati janji. Nona Shen, aku sudah cek rekaman rumah sakit. Setelah wanita ini pergi dengan anaknya. Assistant Lu Hanchuan.
Pergi tes DNA anak ini. Kemungkinan besar itu Lu Hanchuan. Ini bukan Sun Wanwan? Sun Wanwan dan Lu Hanchuan punya anak. Mungkinkah 5 tahun lalu? Orang yang semalam bersama Lu Hanchuan adalah Sun Wanwan. Gugurkan anak ini, aku bayar 10 juta. Tidak masalah. Besok aku akan keluar negeri. Sebelum pergi, lihat ayahnya Nian Nian. Lihat apa maunya. Itu Sun Wanwan. Halo Nian Nian, ada apa? Mama cepat pulang, Sui Sui diculik orang. Apa? Sun Wanwan, kamu muncul lagi. Bos Lu, cepat ke rumah Dr. Su. Sui Sui diculik orang. Apa? Aku segera ke sana. Bos Lu. Kalian kenapa di sini? Mereka adalah Sui Sui. Sudahlah, tidak penting. Cepat ceritakan padaku. Kondisi penculikan Sui Sui. Nian Nian, cepat ceritakan pada Paman Lu. Kejadian saat itu. Aku dan Yuyu Sui Sui sedang bermain di komplek. Tiba-tiba datang mobil van, turun 2 orang. Menggendong Sui Sui dan memasukkannya ke mobil. Aku dan Yuyu tidak sempat menyelamatkannya. Saat aku mengejar, penculik sudah kabur dengan mobil. Sudah dikirim orang untuk menyelidiki? Sudah, tapi penculiknya sangat profesional. Jejak di jalan juga sudah dihapus. Mama, apakah Sui Sui bisa kembali? Pasti bisa. Pasti akan kembali. Barusan, kamu adalah ibunya mereka? Ya, Bos Lu. Nian Nian dan Yaya. Juga anak Dr. Su. Mereka dan Sui Sui adalah kembar 3. Bagaimana mungkin? Bagaimana Sui Sui bisa? Kembar 3 dengan Yuyu? Mungkinkah tes DNA bermasalah? Mama, aku rindu kakak. Sekarang yang penting selamatkan anak, nanti baru tanya. Apakah mereka menelepon minta tebusan? Tidak, aku sudah lapor polisi. Segera cari orang untuk menyebarkan berita. Saya menawarkan tebusan 1 miliar. Asalkan anak itu bisa kembali dengan selamat, yang lain tidak akan dituntut. Baik, Bos Lu, saya segera melakukannya. Penculik menculik orang hanya untuk uang. Asalkan tebusan dibayar, anak itu pasti akan kembali dengan selamat. Terima kasih, Tuan Lu. Sun Wanwan. Kubur hidup-hidup anak kecil ini, maka 1 juta akan menjadi milikmu. Paman, membunuh itu melanggar hukum. Lepaskan saya saja. Diam. Hanya 1 juta? Ibuku punya banyak uang. 10 juta pun bisa dibayar. Paman, lepaskan saya saja. Aku akan minta uang pada ibuku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ibunya cuma dokter, mana ada 10 juta. Halo, Jejun. Kau hebat juga. Melakukan aksi besar. Apa katamu? Jangan pura-pura tidak tahu, mobil van jelekmu itu. Aku langsung mengenalinya. Kau menculik seorang anak kan? Orangnya sudah menyebarkan kabar. Asalkan anak itu dilepaskan dengan selamat, akan diberi 1 miliar. Sekarang semua orang di Haicheng, baik yang hitam maupun putih, sedang mencari anak ini. Kau harus hati-hati. Kau berani mempermainkanku? Tebusan 1 miliar, anak siapa sebenarnya ini? Sabar, saudara, aku akan tambah uangnya. Jangan bayarkan dia lari. Cepat bawa ke rumah sakit. Nona Shen, anak itu kabur. Bahkan seorang anak pun tidak bisa dibunuh. Anak itu terluka parah, mungkin tidak akan bertahan lama. Nona Shen, sekarang semua orang, baik yang hitam maupun putih, sedang mencariku. Aku harus pergi menghindar sebentar. Hei, uang yang kau janjikan sebelumnya. Pekerjaan tidak selesai masih mau minta uang? Mimpi. Nona Shen, Nona Shen. Sialan, perempuan brengsek. Habis manis sepah dibuang. Tunggu saja bagaimana aku menghadapimu. Jangan sampai Lu Hanchuan tahu. Anak itu adalah miliknya. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Limpa anak itu pecah, perlu operasi segera. Cepat operasi, aku ibunya. Perlu tanda tangan?
Atau ada kesulitan selama operasi? Aku juga dokter, aku bisa membantu dalam penyembuhan. Nyonya, tenang dulu. Sekarang tidak bisa operasi. Karena anak ini golongan darah RH negatif. Ban darah rumah sakit kami tidak punya stok darah ini. Saya golongan darah RH negatif. Ambil darah saya. Terima kasih, Tuan Lu. Baik, ikut saya. Dia tidak bisa mendonorkan darah untuk Sui-Sui. Kenapa? Karena keluarga sedarah tidak boleh transfusi darah. Kalau aku bilang, Mama kasih tahu. Identitas Lu Han Chuan. Gimana ini? Nuan, Sui, Nian, dan Yu. Benarkah mereka kembar 3? Tentu. Kenapa tanya ini tiba-tiba? Karena Sui kemungkinan besar adalah anakku. Apa? Tidak mungkin. Liu Xing dulu ingin menghancurkanku. Jadi dia cari preman? Mana mungkin kamu? Mama, dia berkata benar. Dia sudah tes DNA dengan Yuyu. Jangan-jangan ada kesalahan di sini? Pria 5 tahun lalu itu benar-benar kamu? Ini bisa dibicarakan nanti. Sekarang selamatkan Sui dulu. Tuan, jika Anda benar ayah Kendang, tidak langsung donor darah. Lalu gimana dong? Jangan khawatir, aku akan selamatkan Sui. Angkau, Ya, segera kirim orang ke semua rumah sakit. Kumpulkan darah RH negatif dengan bayaran tinggi, segera antar ke sini. siap, segera saya lakukan. Saya akan persiapkan operasi dulu. Baik, Aku juga bisa selamatkan Sui. Nuan. Kamu terlalu emosi, tenang dulu. Masuk malah bikin kacau. Mereka adalah ahli bedah terbaik di dunia. Percayalah pada mereka, Sui pasti selamat. Jangan khawatir, darahnya segera dikirim. Kenapa kamu tes DNA dengan Yuyu? aku lihat Nian mirip denganku. Dan mereka sangat tertarik dengan urusanku. Aku jadi curiga. Jadi kamu tes DNA dengan Yuyu? Kapan kamu lakukan itu? Saat mereka pertama kali datang ke perusahaan. Kalian sudah kenal sebelumnya? Pertemuan pertamaku dengan anak-anak itu di parkiran bandara. Benar-benar membuatku terkesan. Parkir bandara. Itu hari aku pulang ke negara. Jadi kalian sudah tahu sejak lama. Tuan Lu mungkin adalah ayah kalian. Demi menghindari dosa yang miliki. Bukan aku. Kakak mereka yang menemukan. Yuyu, kamu tega mengkhianati kami. Mama jangan dengarkan omongan Yuyu. Ini ide Sui. Tidak ada hubungannya denganku. Kalian, Darah Lu Shao sudah sampai. Cepat bawa ke dokter. Baik, segera atur operasi. Sui, bagaimana perasaanmu? Cepat panggil dokter. Mama, aku baik-baik saja. Paman Lu, kamu juga datang. Kakak, kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Aku kenal kamu. Siapa kakakmu? Kakak, jangan pura-pura. Ayah, Mama sudah tahu semuanya. Identitasmu terbongkar. Sui, katanya ini semua ide kamu ya? Kalian malah mendorongku untuk menanggung kesalahan. Siapa yang menyuruhmu jadi yang tertua? Langit runtuh tentu kamu yang menanggung. Bodoh, pura-pura takutlah. Mama, perutku sakit. Kenapa? Apa luka operasinya sakit? Luka operasi tidak masalah, mungkin anak-anak baru bangun dan kaget. Nanti istirahat yang cukup akan cepat sembuh. Baik, terima kasih dokter. Mama, aku juga terlibat dalam menyembunyikan pencarian ayah darimu. Jangan marahi Sui lagi dan juga mamaku. Kami salah. Kenapa kalian tidak memberitahu Mama? Dulu setiap kali kami menyebut ayah, kamu selalu menggigit gigi. Kami takut kamu sedih, kami sudah berdiskusi. Jika ternyata Lu Han Chuan bermasalah, aku akan menghajarnya untuk Mama. Jadi sekarang hasil penyelidikannya memuaskan? Memuaskan. Biarkan Paman Lu jadi ayah kami. Apa? Yuyu benar-benar penolong yang hebat, pantas saja orang bilang. Anak perempuan adalah baju hangat yang nyaman. Bagaimana kalau kamu mengiyakan permintaan anak-anak? Dia ingin menikahiku karena anak-anak. Aku malah berpikir Paman Huo. Lebih cocok jadi ayahku. Huo Nanting, kenapa? Kamu meragukan identitas Sui, membuat Mama marah. Dan masih tidak jelas dengan Shen Ziki. Yang paling penting, kamu terlalu bodoh, tidak layak jadi ayahku. Huo Nanting lebih pintar dariku di mana? Ah, adik kecil, ini semua salah paham itu. Bos Lu bahkan sudah menyelamatkan Dokter Su 2 kali. Kenapa kamu tidak menghitung itu? Kak, aku lebih suka Paman Lu jadi ayah kita. Bagaimana kalau kita voting? Kak, kamu lebih ingin siapa jadi ayah kita?
Itu sudah jelas. Pasti Lu Hanchuan. Kenapa? Dengan mudah bisa menipu 1 miliar. Anak bodoh keluarga kaya seperti ini, bagaimana bisa dilewatkan? Tunggu sampai aku dapatkan grup Lu. Mama bisa membuangnya kapan saja. Susui-sui, kamu cari masalah ya? Mama, tenang, tenang. Kak, efek biusnya belum hilang. Dia ngomong ngawur. Halo, ada apa? Nona besar, Liu Shuing datang lagi ke rumah sakit minta uang. Cepat ke sini. Aku segera ke sana. Orang tua bangka, cepat beri aku 50 juta. Aku butuh uang ini segera. Buruan apa? Buruan mati? Kakek, jangan marah dengan orang seperti ini. Tidak worth it. Sunuan-nuan, dasar jalang, kalau bukan karena kamu, King bisa masuk penjara, aku akan mencabikmu. Belum cukup pelajaran untukmu? Kenapa kali ini dia melindungiku? Masih untuk anak-anak? Lu Hanchuan, kenapa kamu di sini? Mama tidak apa? Tidak apa-apa. Ayah, wanita jahat ini selalu menyakiti Mama. Kamu harus membalas untuk Mama. Tentu saja. Mama. Ayah. Sunuan-nuan, ini anakmu dengan Lu Hanchuan? Bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Salah sasaran. Kamu mengirim Wan-Wan ke kamarku. Aku malah harus berterima kasih padamu. Memasukkannya ke kamarmu. Bos Lu, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, lebih baik beri aku 50 juta. Mimpi. Memberimu 50 juta juga tidak masalah. Tapi kamu mau pakai untuk apa? Kamu benar-benar akan memberinya 50 juta? Sunuan-nuan, kamu pikir Bos Lu, seperti kamu yang tidak mengenal keluarga? Kamu ini harus belajar dari Bos Lu, lebih toleran dan murah hati. Kalau tidak, kasus King. Di sidang banding, kamu yang tarik kembali kesaksian, bilang saja kalian berdua cuma bercanda. Dengan begitu King bisa bebas tanpa tuntutan. Apa gunanya aku tarik kesaksian? Preman yang dipekerjakan Su King, bukannya sudah mengaku? Kamu tidak perlu khawatir, si preman itu. Aku sudah bicara dengannya, asal uangnya cukup. Dia bisa menanggung semua masalah. Jadi uang 50 juta itu untuk si preman? Betul, Bos Lu memang pintar. Sudah direkam? Tenang, urusanku pasti beres. Rekam apa? Tentu saja rekaman ucapanmu tadi. Dasar anak kecil, berikan HP-nya padaku. Bawa orang. Menyuap saksi untuk memberikan kesaksian palsu, menghalangi proses peradilan. Ini cukup untuk menghukummu 10 tahun, bawa ke kantor polisi. Sunuan-nuan, Dasar wanita lisik. Kalau bukan karena aku, bagaimana kamu bisa naik ke ranjang Lu Hanchuan? Bagaimana kamu bisa melahirkan 3 anak sialan ini? Tutup mulutnya. Kamu akan mati mengenaskan. Selidiki, catatan keuangan 5 tahun terakhir, temukan preman yang dia pekerjakan. Aku akan membuat ibu dan anak ini menghabiskan sisa hidup di penjara bersama. Baik, aku segera urus. Wah ayah, kamu keren banget, kan kakak kedua? Biasa aja. Bos Lu adalah ayah kandung anak-anak? Kakek, kamu dengar tadi kan? Kakek buyut, aku dan ayah sudah tes DNA, tidak mungkin salah. Cerdas, tidak menyangka? Cukup mengejutkan. Kalau begitu, anak-anak sudah besar. Cepat daftar nikah. Kakek, punya anak tidak harus menikah. Dia tidak mau menikah denganku. Paudao. Kalian sudah punya 3 anak, bagaimana bisa tidak menikah? Kakek, jangan marah. Nuan. Aku percaya dengan karakter Bos Lu, menikahlah dengannya. Kakek jadi lega. Kakek, Nona besar, kakek paling khawatir dengan pernikahanmu. Sekarang, sudah menemukan ayah kandung adik perempuan dan adik laki-laki. Kamu menikah saja. tapi Di saat seperti ini, malah meminta perempuan yang mengambil inisiatif. Apa kamu masih laki-laki? Nuan. Menikahlah denganku. kamu benar-benar ingin menikah denganku? Serius? Kakek juga sudah bilang kan? Anak-anak kita sudah besar begini, pasti harus menikah dong. Ternyata dia hanya menikahiku karena anak-anak. Dasar si tolol, ternyata dia orang yang cupu banget. Mama, kamu setuju nikah sama papa ya?
Nuan. Ayo kita menikah. Kita menikah. Akhirnya papa dan mama menikah. Mulai sekarang kita satu keluarga. Iya, kalian pindah ke sini hari ini saja. Nggak perlu repot-repot, tinggal di sebelah juga sama saja. Satu keluarga ya harus tinggal bersama. Kalau kalian merasa repot, aku yang pindah ke sini juga boleh. Cuma kamar di sini agak sedikit. Mungkin harus berdesak-desakan sedikit. Kalau gitu kita yang pindah saja. Asyik, hari yang bahagia. Bos lu harusnya kasih sesuatu dong. Bagaimana kalau bagi-bagi saham lu grup sedikit buat kami? Anggap saja mahar. Susui-sui, kamu cari masalah ya? Anak perempuan memang selalu memihak suami, baru menikah sudah bela-bela papa. Nggak satu hati lagi sama kita. Sudahlah, Mama masak sendiri hari ini. Buatkan kalian makanan enak, oke? Asyik. Papa ikut juga yuk. Ayo. Kalian bertiga keluar baca buku, jangan masuk lagi mengganggu. Siap, Mama. Kamu yang bersih-bersih. Siap, istri tercinta. Sebentar lagi satu masakan lagi selesai. Wah, aku buka pintu dulu. Han Chuan, aku dengar kamu menggantikan. Kamu menghentikan kerjasama dengan Shen Group, kamu lupa? Dulu Pak Shen yang selamatkan ayahmu. Masa iya kamu tega melakukan ini? Shen Ziki yang kasih tahu ya. Lah kenapa nggak tanya dia dulu? Kenapa kerja sama dibatalin? Aku udah tahu kejadian di pesta minuman itu. Nak, ibu sudah tua. Ibu harap kamu cepat menikah dan punya anak. Bahkan kalau nggak mau nikahi Shen Ziki, bisa cari yang lain kok. Sini lihat. Ini ada beberapa gadis. Lihat suka yang mana. Cepetan lihat. Bu, aku nggak akan nikahi mereka. Kamu. Jangan-jangan. Waktu kecelakaan, bagian situ yang kenapa? Nggak ada apa-apa. Nak, kalau sakit harus cepat diobati. Gini aja. Kita coba cari Su Nuan itu. Dia aja bisa sembuhin kakimu, pasti ada caranya. Ayo cepetan pergi. Aku nggak sakit. Cepetan. Aku nggak sakit. Lu Han Chuan kan kesehatannya buruk. Maharnya harus dilipat gandakan. Hi otaknya yang bermasalah kali. Jangan bilang gini soal Daddy. Daddy Helen. Cepat bantu dong. Nenek-nenek, lepasin Daddy sipat. Daddy? Kamu panggil Daddy? Iya, dia Daddy-nya Yuyu dan kakak-kakak. Kakak-kakak? Halo nenek. Wah, baik. 3 anak ini punyamu? Wah, anak bandel, hebat juga punya 3 anak. Sama ibu sembunyi-sembunyi lagi. Jangan-jangan waktu 5 tahun lalu? Iya, 5 tahun lalu, cewek yang selama ini aku cari. 3 anak ini juga anak kami berdua. Mana orangnya? Cepat panggil, biar ibu lihat. Jangan-jangan cewek sembarangan. Dr. Su. Kamu kok di sini? Oh. Ternyata dia cewek yang kamu cari 5 tahun. Dasar anak bandel, kerjain apa aja sih? Nuan. Dulu Tante pernah bicara agak kejam ke kamu. Jangan kamu pikirkannya. Tante hanya berharap kalian baik-baik saja. Tante baik. Masih panggil tante? Harusnya panggil mama sekarang. Ada apa ini? Kami sudah menikah secara resmi. Dasar anak nakal. Kenapa tidak bilang-bilang? Urusan sebesar ini. Tidak berdiskusi dulu dengan mama? Nak, kamu ini bodoh sekali. Mas kawin belum diberikan. Kok sudah menikah resmi?
Halo, Sekretaris Liu. Sekarang langsung pergi ke ban. Ambil perhiasan Gyo Kaisar yang disimpan di brankas. Bawa Kelliwer bersama 99 Bat Ms. Lalu kembali ke rumah lama. Ambil sertifikat 3 rumah. Si Hewan di Beijing. Bawa semirannya ke Honchuan. Mama, ini mau apa? Sudah, jangan ikut campur. Nuan. Perhiasan dan emas ini untuk mas kawinmu. Nanti, 2 villa di selatan kota juga akan dialihkan atas namamu. Oh iya? Ini cek 100 juta 1 yuan, angpau dari Mama. Selain itu, 3 rumah si hewan di Beijing. Untuk anak-anak, masing-masing 1. Sebagai hadiah perkenalan dari nenek. Ini terlalu banyak. Tidak banyak, terima saja. Nenek baik sekali, terima kasih nenek. Aduh, nenek sangat sayang kalian. Wahai cucu kekuku. Begini, nenek akan segera mempersiapkan pernikahan megah. Akan perkenalkan kalian dengan resmi kepada semua orang. Buat teman-teman nenek iri. Baiklah, nenek pergi dulu. Sampai jumpa. Sudah, biarkan dia mengurus sendiri. Kamu juga tidak bisa menghentikannya. Ibu benar. Aku memang berutang pernikahan untukmu. Tapi, kita menikah hanya demi anak-anak. Perlu dibuat seramah ini? Boss Lu. Dalam penculikan Sui-Sui sudah ketahuan. Shen Ziki yang menyuruh orang melakukannya. Sudah kuduga dia. Di mana dia sekarang? Persembunyi. Selain itu, aku sudah memulihkan rekaman malam pesta. Malam itu yang bersama Anda. Benar-benar Dr. Su. Hanya saja, Shen Ziki membawa orang untuk menyeret Dr. Su pergi. Apa? Malam pesta itu? Aku bohong lagi. Benar kan? Sui-Sui. Mama, malam itu kamu keracunan. Pertama papa yang menyelamatkanmu. Setelah itu, Paman Huo yang mengantarmu pulang. Aku keracunan? Lalu bagaimana kamu menyelamatkanku malam itu? Kamu benar-benar tidak ingat kejadian malam itu? Tidak ingat. Pas bangun keesokan harinya, badan terasa agak tidak enak. Ini boleh aku dengar? Tambahkan personel. Segera selidiki Shen Ziki. Oh iya, beberapa hari lalu ada dana dari luar negeri. Sengaja menjatuhkan harga saham Grup Shen. Grup Shen mengalami kerugian besar, sekarang sedang kewalahan. Mengcarry pendanaan kemana-mana. Mengganggu Mama, tentu saja kita harus membalas. Kakak-kakak hebat sekali. Kalau begitu bantu mereka, sebarkan kabar. Kau berani Grup Shen, berarti bermusuhan dengan Lu Hancuan. Aku akan membuat Grup Shen benar-benar lenyap dari Hai Cheng. Siap, Bos Lu. Aku segera lakukan. Makan dulu yuk. Anaknya sudah tidur? Oh, sudah. Malam ini aku tidur. Kita berdua tidur terpisah dulu saja. Baik. Pria tidak berguna ini, kalau terpisah bagaimana bisa membangun hubungan? Harus kita yang turun tangan, bantu dia mengejar Mama. Mama, Papa tidak enak badan, cepat periksa. Apa? Aduh. Hei Sui-Sui, kamu ngapain? Mama, kamu sudah menikah dengan Papa, kalian harus tidur bersama. Kamu kok sampai di sini? Tak disangka badan Lu Hancuan sekeren ini. Sudah tidur 2 kali, tapi tidak ingat sama sekali, rugi banget. Mama, malam ini kamu tidur di kamar Papa saja. Besok kami akan buka pintunya. Suyuyu, buka pintunya untukku. Buka. Jangan ketok lagi, mereka tidak akan buka. Malam ini kamu tidur di kasur, aku pakai jas tidur di sofa semalam. Tidak dingin. Lumayan, ada AC. Listrik mati.
Kakak kedua, kamu memang jago cabut sekring kamar papa. Gampang banget. Orang terkaya Hai Cheng, Lu Hanchuan, akan menikah dengan grup Su. Putri sulung Sun Wan. Akan mengadakan pernikahan abad ini, mereka bertemu 5 tahun lalu. Dan memiliki anak kembar 3. Lu Hanchuan. Kebangkrutan Shen membuatku jadi gelandangan. Aku pasti akan balas dendam. Hei, masih mau tidak uang 10 juta sebelumnya? Kalau mau, culikkan seseorang lagi untukku. Hem pagi. Pagi. Ibu cepat bangun, nenek bawa banyak barang. Suyuyu, jelaskan dulu padaku. Apa yang terjadi tadi malam? Mama jangan marah dulu, aku main dengan nenek dulu. Suyuyu. Maaf ya, aku menindihmu. Gak apa-apa, reaksi normal pagi hari. Aku mandi dulu. Di taman kecil, gali. Tanam benih kecil, tumbuh bunga kecil. Wah, hebat sekali, sayang Ayo. Nenek punya hadiah kecil untukmu. Ini uang jajan untukmu. Kenapa tidak ikut mereka, Yuyu? Kekanak-kanakan. Apalagi yang bisa kalian lakukan? Ayo tunjukkan. Biarkan nenek merekamnya, lalu unggah ke akun Dousho ini. Aku ingin membuat teman-temanku iri dengan kalian. Subjek 3. Yuyu cepat, ini spesialisasimu. Cepat. Ayo. Yuyu, kita mulai pertunjukan. Wah, Yuyu lompatnya bagus tidak? Bagus. Beri tepuk tangan untuk Yuyu. Yuyu kita juga punya. Lihat sayang. Sejak aku mengalami kecelakaan, sudah lama tidak melihat ibuku senang seperti ini. Terima kasih. Sama-sama, aku tidak melakukan apa-apa. Kalian main sendiri dulu ya. Nuan. Ibu, Ini jalang Werzen keluarga Lu. Aku memberikannya untukmu. Ibu, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Sudah, ibu bilang terima saja, gelang ini. Tapi ini Werzen untuk menantu keluarga Lu. Kalau kamu tidak ambil, mau kuberikan ke siapa? Nuan, terimalah. Baiklah, aku terima. Nah, gitu dong. Aku dengar dari anak-anak. Kalian tidur bersama tadi malam. Kalian kan sudah suami istri, wajar saja tidur bersama. Ibu cuma mau mengingatkan. Jangan punya anak lagi. Kok sekarang malah dilarang punya anak? Kalian sudah punya 3 anak, buat apa ibu buru-buru? Lihat saja, pria cuma butuh beberapa detik, tapi wanita harus mengandung dengan susah payah selama 10 bulan. Kenapa harus? Mau anak, suruh dia yang lahirin sendiri. Ibu benar-benar ibu kandungku. Ibu, pemikirannya sangat maju. Iya kan? Ayo, kita cepat sarapan, habis itu aku ajak kamu pergi mencoba gaun pengantin. Nenek, aku juga mau ikut. Baik, nenek ajak Yuyu pergi. Beli banyak gaun cantik, ya? Baik, ayo kita pergi. Bagaimana? Cantik. Ini cincin kawin yang kubuatkan untukmu. Kamu suka? Waktu mepet, kalau tidak suka. Nanti setiap hari pernikahan, aku beri kamu 1. Aku suka, baik cincinnya maupun orangnya, aku suka. Meskipun kamu hanya menikahiku karena anak. Wah, Mama hari ini cantik sekali. Yuyu hari ini cantik tidak? Cantik dong,
Yuyu kita yang tercantik. Aku ganti baju dulu. Sunuan, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Nyanyan. Mama dekilak Shenziki, aku ikutin. Kamu lacak posisiku. Bodoh sekali, kali ini malah mengkilik mamaku, bukan aku. Dasar anak kecil. Jangan banyak bicara. Tidak usah culik, aku tahu polanya, aku ikut. Masih bengong apa? Cepat nyetir. Mama, kamu sudah bangun? Kita diculik. Mama jangan takut, Papa akan segera datang. Lu Han Chuan datang tepat waktu. Aku akan kirim kalian sekeluarga untuk temani. Apa katamu? Lu Han Chuan akan segera menemukan kita. Dasar perempuan sialan. Main-main lagi denganku, cepat berikan aku 10 juta. Dia sudah bangkrut, mana ada 10 juta, dasar bodoh. Tidak tahu minta uang muka dulu? Lokasi menunjukkan si kecil ada di depan. Orang Papa akan segera datang. Lepaskan Sui-Sui. Jangan mendekat. Baik, aku tidak mendekat, Ziki tenanglah. Akumu sudah ditangkap, asal kau melepaskan mereka. Apapun syaratnya akan kami penuhi. Aku lepaskan mereka. Mimpi. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Aku ingin mereka ikut mati bersamaku. Dasar tidak tahu diri, sudah 2 kali menculikku, kayak gini. Bagaimana bisa lulus TK? Patuh hukum. Guru tidak mengajarkan? Bos Lu ahli bom, tidak sempat datang. Sekarang bagaimana? Kamu bawa anak-anak pergi. Bawa mereka pergi. Mama aku tidak mau pergi. Kalau kau tidak pergi, aku tinggal menemanimu. Dengan kemampuan Sui-Sui dan Yan-Yan. Pasti sama Yu baik. Dan grup Lu. Kesalahan tak terduga. Membuatmu menderita 5 tahun. Kali ini, aku menemanimu. Bom palsu. Sui-Sui, bom sudah dinetralkan. Aduh kaget banget, makan permen biar tenang.